Laga timnas kontra timnas Vietnam berjalan sengit sejak awal pertandingan dimulai. Sandy Walsh langsung kirim pesan bahagia baginda untuk skuad timnas Indonesia. Ramai soal eksperimen coach Sintayong di ajang Piala ASEAN. Begini pengakuan mengejutkan pelatih timnas Vietnam untuk coach Sintayong setelah pertandingan. Reaksi tak biasa Pak Hang Seo tuai sorotan di saat menonton laga timnas kontra timnas Vietnam di Piala ASEAN. Justin Hubner akhirnya memberikan kabar baik soal dirinya yang akan bergabung bersama timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bentrok timnas Indonesia dengan timnas Vietnam di matchday ketiga grup B Piala ASEAN Cup 2024 bukan hanya sebatas rivalitas belaka, namun duel tersebut juga menjadi panggung perdana adu taktik dua pelatih asal Korea Selatan, di mana laga dari skuad keduanya sudah tersaji dan terbukti kedua kubu sama-sama ngotot mulai sejak awal pertandingan. Ya, diketahui coach Sintayong sudah terlebih dahulu hijrah ke Asia Tenggara untuk menangani pasukan tim merah putih. Saat itu timnas Vietnam masih sangat ganas di bawah asuhan Pak Hang Seo. Kini pertemuan coach Sintayong dan Kim Sang-sik adalah hal yang cukup menarik. Pasalnya mereka pun ternyata pernah menjadi rekan satu tim. Mengenai hal ini, pelatih timnas Vietnam belak-belakan membuka diri. Saya memiliki hubungan dekat dengan Tuan Sintayong. Ketika kami masih menjadi pemain, Tuan Sin dan saya biasa memakai baju yang sama. Kami juga menghabiskan waktu di ruangan yang sama. Saya selalu menganggap Tuan Sin sebagai senior. Demikian pernyataan Kim Sang-sik yang dilaporkan Soha VN pada Sabtu kemarin. Namun meskipun menekankan rasa hormatnya kepada coach Sintayong, saat itu ia mengatakan bahwa dirinya akan berusaha mengalihkan hal-hal di luar lapangan dan konsentrasi mengantar timnas Vietnam untuk meraih hasil terbaik. Sandy Walsh mengaku kerap mendapatkan telepon dan pesan dari para pemain keturunan yang ingin menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Banyaknya telepon dan pesan dari pemain keturunan itu diungkapkan Sandy Walsh dalam wawancaranya bersama media Belgia, yaitu Sporza. Dalam wawancaranya, Sandy Walsh mengungkapkan bahwa dirinya ingin membantu para pemain keturunan yang berniat membela timnas Indonesia. Pasalnya, para pemain keturunan yang ingin diproses ini akan memberikan keuntungan bagi skuad Garuda. Saya semakin banyak mendapatkan panggilan telepon dan pesan dari pemain yang juga ingin pindah ke Indonesia, bukan Sandy Walsh. Mereka bertanya kepada saya bagaimana seluruh prosesnya, seperti apa suasana di tim, bagaimana perjalanannya. Saya selalu siap membantu semua orang, karena itu menguntungkan level tim, tutur Sandy Walsh. Ya, bukan tanpa alasan mengapa Sandy Walsh ingin membantu para pemain keturunan lainnya yang ingin membela timnas Indonesia. Pasalnya, ia memahami soal proses panjang untuk mendapatkan status WNI dan berseragam tim merah putih. Kemenangan Wolves U21 melawan Aston Villa U21 pada laga lanjutan Premier League kedua harus dibayar mahal, di mana pertandingan tersebut berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan Wolves U21. Namun satu pemain yaitu Justin Hubner harus mendapatkan perawatan serius karena terlibat kontak dengan pemain Aston Villa. Ya, Justin Hubner kemudian harus ditarik keluar di menit ke-90+1. Di saat pertandingan hampir berakhir, Aston Villa mencoba untuk setidaknya mencuri gol di laga tersebut. Petaka datang saat Luka mencoba mendapatkan bola rebound di pertandingan Wolves. Kemudian Luka melakukan tendangan salto yang justru mengenai bagian kepala Justin Hubner. Atas kejadian itu, Justin Hubner pun memberikan kabar terbaru melalui akun Instagram pribadinya pasca pertandingan, di mana ia terlihat berbaring di rumah sakit setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di rumah sakit sekarang, terima kasih semua orang untuk pesan-pesannya. Saya akan segera kembali, tulis Justin Hubner. Ya, kabar ini tentu memberikan kecemasan karena sang pemain diproyeksikan bisa bergabung ke timnas Indonesia di ajang Piala ASEAN Cup 2024, di mana ia dikabarkan baru akan dilepas oleh Wolves ketika nanti masuk di babak semifinal. Coach Sintayong pun beberapa waktu yang lalu berharap agar pemainnya bisa segera lengkap agar mereka bisa turun dengan skuad terbaik, di mana selain Justin Hubner ada juga Ivar Jenner yang diharapkan bisa merapat ke timnas Indonesia untuk ajang ini.
Coach Shin Tae-yong diketahui telah selesai mendampingi skuadnya untuk menghadapi timnas Vietnam, di mana laga tersebut baru saja digelar. Menariknya, dari dua kubu sama-sama tampil ngotot untuk memberikan yang terbaik. Ya, sebelum laga ini digelar, Coach Shin Tae-yong sempat melakukan eksperimen, di mana eksperimen tersebut dilakukan di saat timnas Indonesia melawan timnas Myanmar di Piala ASEAN. Saat itu, ia menempatkan 4 pemain di luar posisinya. Dalam pertandingan itu, timnas Indonesia berhasil menang 1-0 atas timnas Myanmar. Dalam laga itu, timnas Indonesia memang turun dengan formasi andalannya, yaitu 3-4-3. Akan tetapi Coach Shin Tae-yong terlihat mengotak-atik komposisi pemainnya. Setidaknya 4 pemain ditempatkan di luar posisi dengan rincian 2 pemain muda dan 2 pemain senior. 2 pemain senior yang bermain di luar posisinya adalah Asnawi Mangko Alam dan juga Arhan. Sementara 2 pemain mudanya adalah Donitri Pamungkas dan juga Niko. Berikut ulasan perubahan posisi yang dialami 2 punggawa muda skuad Garuda. Yang pertama, Donitri Pamungkas. Ya, Coach Shin Tae-yong mengejutkan dengan menempatkan Donitri Pamungkas sebagai bek tengah kiri, di mana posisi itu adalah posisi yang tidak biasa bagi Doni. Doni yang biasanya berperan sebagai bek kiri, wingback kiri atau winger kiri, kini menjalani peran baru untuk pertama kalinya. Namun meski begitu, dalam skema itu, Doni sering maju dan bermain seperti bek kiri saat Indonesia menguasai bola. Yang kedua adalah Alfrianto Niko. Ya, Niko menjalani debut bersama timnas Indonesia melawan timnas Myanmar, di mana ia tampil sebagai starter. Menariknya, ia dimainkan sebagai wingback kiri oleh Coach Shin Tae-yong, di mana biasanya ia berperan sebagai wingback kanan di klubnya. Namun dalam laga itu, ia belum optimal di posisi barunya dan diganti di awal babak kedua oleh Asnawi Mangko Alam. Menariknya, Asnawi yang biasa bermain di wingback kanan tetap ditempatkan oleh Coach Shin Tae-yong di wingback kiri. Alhasil Pramad yang sejak awal menempati pos wingback kanan juga tidak kembali ke posisi aslinya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.